Dan aku sengaja tarik-tarik roknya sampai akhirnya tuh aku ngelihat kalau ya bentuk celananya berubah lah. Terus dia menutupi dengan tangan. Dia benar-benar nutupin dengan tangan. Dan aku karena jahat banget saat itu, aku lewat di sebelah dia sambil pura-pura jatuh. Kayak kesandung. Aduh, gak sengaja kepegang. Oh, oke. Oh, lagi mengeras. Karena suatu perusahaan sebesar apapun tuh bisa hancur cuman karena satu wanita. Satu negara aku rasa bisa hancur cuman karena wanita. Dan cuman karena laki-lakinya. Itu sih menurutku. Harta, tata, wanita. Cecilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya, dengan Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, Curhat Dong Balik, di hadapan saya telah hadir seorang Niri Simbir yang katanya Niri Simbir kita ini punya pengalaman tentang dunia perpeletan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa dan berkenalan dengan narasumbernya. Selamat malam Kak Cecilia. Wah, terima kasih nih Kak Cecil udah hadir lagi ya kemarin di channel sebelah ya. Iya. Terus sekarang Kak Cecil mengisi di channel AJB, Ale Jejak Backpacker. Sekali lagi terima kasih Kak Cecil. Terima kasih udah mengundang. Kak Cecil ini ingin menceritakan tentang pelet-peletan ya. Iya. Pelet-peletan itu yang gini-gini Kak, bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Oke, biar nggak penasaran penonton, langsung aja mungkin cerita Kak Cecil ya. Silahkan Kak Cecil. Oke, mungkin ini selain curhat juga ada sisi horornya ya. Jadi aku rasa ini bakalan seru banget ceritanya. Perpaduan ya. Nah, jadi aku itu dari dulu memang terbiasa pakai pelet. Mungkin kalau yang udah pernah denger kisahku yang sebelumnya yang tentang nemuin kuburan dan dari panjangnya itu seperti apa. Awalnya kan juga karena pelet. Nah, hari ini aku mau ceritain tentang seluk-beluk tentang peletnya. Gimana sih aku masang itu. Dan kemarin banget aku baru selesai ritual yang berat banget untuk ngelepasin semua sisanya. Oke. Jadi pertama-tama aku pakai pelet itu lebih dari 5 dukun ya kayaknya di masa lalu. Dan kalau aku bilang tuh sebenarnya semuanya berkesan. Aku ceritain yang paling berkesan dulu. Yang pertama itu aku pasang di sekitar Cangkuang, Bandung. Cangkuang. Yes. Okay. Nah itu aku pakai Garut atau Bandung? Cangkuang. Bandung. Situ Cangkuang. Deket apa ya? Pokoknya kalau misalnya kita ke Bandung nih, turun dari kereta ya, itu biasanya kalau kita naik ojek ke Cangkuang itu orang udah tahu mau masang sesuatu di sana. Okay. Karena memang di situ banyak orang pinternya. Dan di situ aku tuh pertama kali masang pelet di sana dengan harga murah. Jadi kayak cuma 1 juta, 1 sampai 2 juta kurang lebih. Itu susuk sih sebenarnya, bukan pelet. Jadi susuk di sana itu susuknya yang levelan, ini bukan sombong ya sekali lagi, tapi susuk itu kalau orang spiritual tuh tahu bedanya. Yang mahal itu biasa lebih ngena dan biasa tuh targetnya bos-bos. Kalau yang misalnya yang di bawah yang kayak jutaan itu biasa kenanya juga yang di bawah-bawah gitu loh. Nah aku karena baru kenal, aku coba-coba tuh pasang sekitar 1 juta. 1 juta dapat 2 di jidat sama di dagu. Susuk, dan itu susuk emas. Nah, proses pemasangannya gimana sih? Proses pemasangannya, aku sampai ke sana itu sekitar harus maghrib. Jadi aku nyampe ke sana jam 5 sore, nungguin maghrib sambil dia beli air kelapa muda. Bukan kelapa hijau, air kelapa muda. Dan katanya dari kelapa mudanya itu, nanti kalau misalnya habis selesai pasang susuk itu kelihatan jodohnya yang didapet tuh kayak apa. Cowok yang digait kayak apa itu kelihatan gitu. Nah, yang paling mengejutkannya adalah aku di sana diajak ngobrol kan sampai jam 6. Sampai jam 6 tuh benar-benar yang kayak ya cuma ngobrol lah, kita manggil dia emak gitu ya. Jadi kayak aku udah lupa sih wajahnya, udah lama banget. Dan mulai dari jam 6 itu udah mulai ritual. Ritualnya itu benar-benar serem banget. Jadi kayak ada nanti aku cari dokumentasi kalau masih ada ya, kan udah lama banget, harusnya udah nggak ada. Itu kayak satu nampan baki isinya kue-kuean, kopi segala macam, dan ada kayak kue 5 warna gitu. Jadi kuenya tuh wajib 5 warna, terus ada bunga-bungaan, ada rokok, dan juga ada kayak semacam kantil. Kantilnya tuh banyak. Dan itu
jam 5 kita mulai ritual. Jam 5 kita mulai ritual itu dia nyalain rokok, terus dia baca mantra-mantra. Susuknya belum dimasukin, jadi itu 2 hari. Susuknya belum dimasukin, terus dia mulai baca mantra, itu rokoknya tuh kayak ada yang nyedot. Jadi kelihatan banget tuh bener-bener ada yang nyedot gitu kan. Terus rokoknya mulai habis, kita tungguin sampai rokoknya habis, itu kita nggak boleh ngomong apa-apa. Jadi dia terus-terus merapal mantra. Lalu nggak kerasa udah jam 7 malam. Jam 7 malam kita keluar ke sumur kembar di belakang, itu untuk mandi. Dan itu dari rumah sampai ke sumur belakangnya itu, karena kan dia kayak pekarangan kan. Itu nggak boleh pakai. Dan ditemenin sama si emaknya itu, jadi sama-sama cewek. Kalau misalnya cowok nanti ditemenin sama suaminya. Itu nggak boleh pakai apapun. Sampai di sana itu benar-benar yang kayak satu tanah lapang, jadi kayak nyambung ke tanah lapang gitu. Samping-sampingnya ini kayak semacam gedung-gedung kosong, bekas kayak rumah-rumah kosong, kontrakan kosong. Dan karena aku di situ juga memang udah mulai peka ya, aku ngeliat ada kuntilanak di sana. Jadi kayaknya tuh kuntilanak di sekitar situ itu yang pada akhirnya kan masukin si susuknya. Jadi kayak dia tuh yang namanya susuk itu kan pasti ada jinnya kan, ada makhluknya. Ini serem ya, udah mulai mati-mati ya. Hidup lagi. Dan itu tuh yang kayak dipanggil sama mereka. Ada yang datang kali ini, jangan-jangan. Lanjut ya. Yang dipanggil sama mereka untuk masukin susuknya ini. Dan itu kita harus mandi di sumur kembar dengan air yang wangi banget. Aku nggak tahu itu airnya tuh dari sumur. Airnya dari sumur, tapi kalau misalnya kita kayak pakai minyak duyung atau apa, itu kan pasti nggak mungkin dituangin ke sumur, dan kalaupun dituangin ke sumur nggak mungkin sewangi itu kan. Itu airnya wangi banget, kayak wangi kembang, tapi aku lihat nggak ada kembangnya. Jadi kita disuruh nunduk gitu, terus dipegangin kepalanya, dituangin air. Dan awalnya airnya dingin banget, bener-bener dingin, tapi udahannya kayak seger, bener-bener seger rasanya. Dan kita nggak boleh nengok ke atas. Karena katanya kalau nengok ke atas nanti bisa lihat sosoknya. Nah aku nih dasar si anak bandel, aku nengok ke atas. Dan apa yang aku lihat? Kuntilanak kembar. Jadi lagi di atas pohon, lagi gandengan berdua, terus kayak ketawa-ketawa sambil ngeliatin aku. Dan setelah itu kayak kan ada genangan juga tuh, ada air mengalir. Itu dicelupin kepala kita ke situ. Dan sekali lagi dibilang nggak boleh lihat ke atas, tapi aku kayak gitu. Dan aku lihat kuntilanak itu mendekat. Jadi kemungkinan dia mendekat dan masuk ke aku. Dan setelah itu rasanya seger banget. Rasanya itu seperti kayak hidup kembali. Dan setelah itu udah sekitar jam 9 malam. Jadi mandinya tuh lama. Jadi gak kerasa ya. Kalau kayak gitu tuh kayak dimensi kita tuh gak kerasa. Setelah itu, aku disuruh untuk buang telur. Jadi karena lagi tuh aku mau ngerjain suami orang, bos besar. Aku tuh disuruh bahwa di dalam telurnya itu udah ada nama si istrinya. Banget aku emang dulu ya. Itu di dalam telur itu udah ada nama istrinya dan di kulitnya ditulisin namanya, dan itu di perempatan harus dipecahin dengan kencang, dengan penuh dendam dan gak boleh dilihat lagi. Setelah aku mecahin itu, yang aku lihat adalah sosok besar yang nggak tahu kenapa sosok hitam itu ngeliatin ke aku, dan yang supirin aku itu si ojeknya itu langsung bilang, udah Neng kita balik aja nggak usah diliatin. Dan kita balik, dan lucunya apa? Ketika kita lagi buru-buru, motornya mogok. Dan kalau kalian tahu Cangkuang itu tuh bukan kayak Bandung yang luar biasa megah ya. Cangkuang itu desa. Bener-bener hampir sepanjang jalan tuh tidak ada lampu. Jadi aku tuh sampai pakai handphone, yang handphoneku udah lowbat, aku nyalain senter, cuman buat kita jalan sambil nenteng motor. Dan terus kita tuh juga nggak bisa hubungin orang di rumah karena nggak ada sinyal juga saat itu kalau nggak salah. Itu masih dulu banget. Jadi akhirnya kita jalan terus akhirnya nggak tahu gimana ada murid dari perguruannya si emak itu lagi lewat di situ. Akhirnya aku nebeng naik motor itu sampai ke rumah si emak lagi. Dan keanehannya nggak cuma di situ. Di rumah si emak aku harus tidur seorang diri di kamar yang gelap, dimatiin lampunya, dan dia bilang nanti kalau ada ibu-ibu datang, kamu diem aja, kamu bilang yang kamu mau apa. Terus dia bilang, saya tidur di sini ya, gitu kan. Terus saya aku bingung dong. Oke, dia tidur di bawah kan, maksudnya gitu. Dia cuma bilang saya tidur di sini ya. Oke, aku tidur. Dan sepanjang aku tidur, aku melihat di bawah ada cewek yang lagi gerak-gerak. Terus ada cewek yang lagi kayak gitu, kayak berdaham. Terus ada juga yang kayak apa sih? Yang kepo lah, rungsing gitu kan. Terus di tengah malam si cewek itu tuh datang ke aku.
bangun dari lantai, terus kayak megang jidatku. Aku pikir itu si emak kan, mungkin mau ngecek atau apa gitu kan, mau ngecek kondisi atau apa kan. Dipegang terus kayak dicium, jidatku tuh kayak dikecup gitu. Aku pikir apaan sih, serem banget gitu kan. Terus aku tertidur setelah itu karena udah capek banget. Itu udah sekitar tengah malam lah ya. Terus ketika pagi, ketika lampunya terang, karena di kamar itu nggak ada lampu. Ketika mulai masuk cahaya, mulai jam 6 lah. Aku lihat kalau si emak tuh nggak ada di situ dan di bawah tuh nggak ada kasur apa-apa. Aku masih positive thinking dong, gue kira ya mungkin dia udah pindah atau apa gitu kan. Terus aku tanya keluar dengan ini, Mbak tadi semalam tidur di bawah kan ya? Enggak, orang dari tadi Mbak di sini di luar. Anjir. Setelah itu aku balik ke Jakarta. Kalau boleh jujur, yang itu sebenarnya tidak ada gunanya. Susuk yang itu nggak ada gunanya. Karena, ada yang aku skip. Jadi besokannya sebelum aku pulang, itu dipasangin susuk. Dipasangin susuknya itu caranya cuma dimasukin celep-celep, terus nelen kantil 6 biji, sama melati 12 biji, dan itu nggak boleh keselak. Jadi minum air, terus ditelan semua, dan ajaibnya memang nggak ada yang keselak. Terus dia cuma bilang, nanti kalau kamu tiba-tiba pengen makan melati, makan aja ya, karena itu berarti dipinta sama makhluknya. Dia nggak bilang makhluk apa, tapi aku yakin kunti gitu kan. Nah, skip, itu nggak ada gunanya. Susuk yang murah itu jujur nggak ada gunanya. Cuman bikin gelap aja ke aku gitu. Maksudnya efeknya ke sekarang jadi gelap. Setelah itu aku mulai mencoba pelet-pelet yang high class. Aku coba dengan orang Dayak. Ini kalau misalnya orang yang nonton, aku sama sekali tidak merendahkan dia, tapi justru aku sungkem lah, sakti lah orang ini gitu. Aku melet orang yang sama. Itu pakai 3 cara. 1, pakai yang namanya bakar foto. Jadi fotonya dibakar. 2, pakai yang namanya gantung jodoh. Dan 3, pakai yang namanya jadi kayak supaya dia nggak bisa gitu loh. Nah, yang pertama, ini aku pakai kayak semacam bakar foto ya. Jadi aku punya foto orang itu, dan orang itu kayak di belakang kita tulisin harapan. Orang ini tuh mau gimana ke kita. Kalau di situ selalu kata-katanya kayak orang ini tunduk kepada Cecilia, tidak bisa membantah, bla bla bla, selalu memberikan uang, selalu memberikan apapun yang aku butuhkan. Karena dulu aku pengen bisnis dari dia gitu, pengen dibukain hotel atau pengen apa gitu kan. Banget dulu aku dah. Terus ditulis pakai tinta zavaron. Aku nggak tahu zavaron itu apa, tapi dia bilang bahwa ini tinta zavaron dan ini tuh katanya sakral lah gitu. Setelah ditulis, itu pas maghrib, itu biasanya dia akan mulai nebarin kayak beras kuning, beras merah. Terus setelah itu fotonya ini yang merindingnya. Fotonya ini akan ditancepin sama benang merah. Jadi pakai jarum, itu di bagian mata fotonya, itu ditancepin benang merah sama jarum. Jadi tahu kan kayak disulam gitu loh. Tapi nggak pakai benang, tapi kayak kain merah, potongan kain merah. Dan katanya potongan kain merah ini didapat dari leluhurnya. Jadi kayak leluhur dia. Terus dipotong. Terus setelah itu tangan kita akan ditancepin jarum sama dia buat diambil. Jadi itu ditetesin ke kain merah tersebut sampai basah semua, sampai nembus. Jadi harus banyak. Lalu setelah itu foto itu akan digulung. Terus setelah digulung ditetesin ayam cemani, jadi aku nggak tahu lah dicampur gitu kan. Terus setelah itu digulung dan ini fotonya dibakar. Tapi lucunya, aku ngerjain ini jujur nggak cuma 1 orang, tapi 3 orang. Banget aku memang. Orang yang pertama ini, karena dia bos besar, dia punya 5 perusahaan, dan dia tuh bener-bener ya, kalau dibilang orang terkenal lah, kalau di Google tuh ada sampai sekarang gitu. Fotonya tidak bisa dibakar. Bayangin kertas foto biasa, dan itu bukan foto yang kayak ngeprint di tempat profesional ya, tapi kayak kertas foto biasa yang dia print, beli kertas foto terus dia print di rumah, itu nggak bisa dibakar sampai 6 jam nggak bisa dibakar. Karena alasannya orang itu punya pageran. Jadi akhirnya selama 6 jam itu si orang ini itu harus ngeruntuhin pagerannya dulu. Yang lucunya orang ini, karena aku tahu dari awal sebelum aku kerjain dia udah naksir sama aku. Karena dulu aku bagian dari pekerjaannya lah ya. Jadi aku sering ketemu sama dia dan aku tuh memang pinter manja sama dia gitu loh. Akhirnya tuh kayak yang sebelum pagerannya diruntuhin itu tengahnya kebakar, tapi depannya enggak. Kan logikanya kalau foto dibakar pasti dari depan dong kebakar. Ini dalamnya kebakar, luarnya enggak. Karena katanya tuh kata si dukunnya, ini tuh kayak dalamnya tuh udah runtuh sebenarnya, udah naksir sama lu, tapi belum berani untuk ngomong dari luar. Akhirnya kertas bakarannya itu meskipun belum kebakar penuh dimasukin dalam botol, ditutup, disegel. Dia bilang, ini kalau misalnya kamu kocok, tidak peduli kapanpun orangnya akan datang.
Oke. Dan aku buktikan dong, karena aku kan kayak semacam aku duduk di luar, dia punya ruangan sendiri. Setiap kali aku butuh dia, aku tinggal kocok aja. Datang beneran orangnya. Dan Keren. iya, dan kalau misalnya aku ada yang tidak puas sama dia gitu, misalnya aku minta apa, terus dia nggak kasih, aku cuman kocok, aku sambil bilang kayak yang lu akan menyesal dan lu akan minta maaf sama gue. Gak lama setelah itu, pasti sebelum pulang dia nyempetin datang. Dan dari situ dia udah mulai nurutin semua keinginan aku. Tapi nggak cukup. Namanya manusia kalau kejam tuh nggak cukup. Akhirnya aku coba cara kedua, cara gantung jodoh atau gantung waris disebutnya. Ini sebenarnya dia udah menikah, dia punya istri, punya anak. Tapi gantung jodohnya ini buat apa sih? Supaya dia lebih mencintai aku daripada istrinya. Dan supaya dia ngasih semua hartanya buat aku daripada buat istrinya. Dan itu caranya adalah pakai kain mayat. Dan kain mayatnya harus diambil dari orang yang... Dan itu harganya nggak murah. Gila. Itu harganya sekitar pada tahun itu udah lama banget, itu sekitar 12 juta. Jadi di kain mayatnya itu katanya diambilnya juga diem-diem di tengah malam di kuburan, tapi kita bisa nyuruh orang sih. Dan itu diambilnya di tanah Dayak, digali dan diambilnya pakai mulut. Aduh. Oh sama kayak ini ya. Tali pocong ya. Tali pocong. Iya. Terus diambilnya pakai mulut, terus dipotong. Jadi kayak dia kalau misalnya bisa sekali ngambil banyak tuh bisa dipakai buat beberapa ritual. Dan di aku nunggu sampai sekitar 14 hari. Karena memang aku baru dikabarin kayak, oh ini hari ini ada yang meninggal nih. Oh meninggalnya kena santet nih, ini bagus nih. Atau kayak tunggu aja deh nanti siapa tahu deh. Jadi tuh seserem itu gitu. Akhirnya dapet tuh yang meninggal kalau nggak salah karena kena santet. Jadi kalau kata mereka, aku nggak nemu sih sampai sekarang. Even aku jadi spiritualis pun aku nggak nemu alasannya. Tapi katanya yang meninggalnya penasaran atau yang meninggalnya tuh bermasalah, mereka tuh gampang marah. Dan kemarahan itu dibakar dengan kayak kita menjanjikan mereka sesuatu nih. Misalnya kayak, oh gue akan nemuin siapa yang nyantet lu. Tapi lu lakuin dulu apa yang gue suruh. Nanti ketika yang gue suruh terkabul, gue akan kasih tahu siapa yang nyantet lu gitu loh. Jadi dibohong-bohongin. Jadi akhirnya mereka semangat kan untuk ngejar orang ini ngerjain peletnya. Gitu loh. Nah, balik lagi, aku ritual hari itu. Dan itu ritualnya tuh bener-bener sakral banget. Aku ketika sama caranya. Jadi pakai ayam cemani, terus ditulis pakai minyak zafaron. Dan foto dia dan foto aku dimasukin dalam situ. Jadi ini tuh gantung jodoh gak cuman dia doang yang digantung, tapi aku juga digantung. Jadi aku gak akan bisa menikah sama yang lain selain sama dia. Oh. Dan ketika ritualnya, karena aku dulu udah mulai peka, tapi memang aku nyuekin itu ya. Aku lihat kakek-kakek di belakang pakai tongkat naik, ada bunyinya bahkan tok 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 ketika si dukunnya tuh lagi ritual, lagi lempar-lemparan beras merah. Itu kelihatan banget ada kakek-kakek tok 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 naik ke atas, terus sampai di belakangku dia hilang. Setelah itu, ini yang bagian 17 plusnya, 21 plusnya yang mungkin ditunggu sama penonton. Setelah itu, aku menguasai orang itu banget. Aku tinggal kocok dia datang, dan lucunya orang ini sangat berwibawa. Semua orang takut sama dia. Sangat galak, sangat kaya, sangat ganteng, dan dia ke aku sangat-sangat setelahnya. Aku ngupload di Facebook dan aku sengaja nge-add dia. Terus, dia bisa keluar dari ruangannya, cuman buat datengin aku. Cuman buat ngomong, Sil, upload yang kayak gitu banyakan lagi dong. Terus aku bilang, apa Pak? Aku kira email, proposal, atau apa gitu kan. Terus aku bilang, di email Pak, emang kalau kerjaan, kalau banyak gambar bagus. Terus dia bilang, bukan kerjaan, yang lain lah. Itu nanti buat saya lihat di rumah. Terus aku lama-lama baru sadar, oh itu, iya kan laki-laki suka yang kayak gitu-gitu. Orang yang sangat berwibawa, sangat family man banget, bisa kayak gitu. Dan hari-hari setelahnya, itu dia suka datang ke aku, ke depanku, karena kan mejaku begini, jadi datang ke depanku. Dia pakai celana yang ketat banget. Aku nggak tahu itu celananya ketat atau gimana, tapi dia kayak masukin tangan ke kantong dan nunjukin begitu, berdiri dengan itu. Iya, dan itu kelihatan banget bentukannya. Menonjolnya. Iya, dan dia bilang ke aku kayak yang cuma nanya-nanya apaan aja gitu loh, kayak cowok yang lagi puber terus deketin cewek dan menunjukkan kegagahannya. Dan seringnya dia tuh berhenti di depan mejaku, itu cuman buat ngomong ke aku sesuatu yang gak penting. Jadi kayak orang-orang tuh juga lihat kayak aneh banget. Orang ini tuh yang kita lihat kayak yang biasanya tuh jaga jarak, orang itu sangat berwibawa, bisa sampai segitunya sama aku. Sampai kadang-kadang ngobrol di depan mejaku tuh 2 jam. Berdiri, gak duduk. Dan hampir setiap saat tuh selalu textingan sama aku, chattingan sama aku. Even bahas hal-hal yang kecil. Terus setelahnya, aku nggak puas dengan satu itu. Aku banyak melakukan hal yang sama dengan orang-orang lain. Sampai ada orang yang
aku bikin nggak bisa hamil. Mungkin ini sebelumnya udah aku ceritain. Jadi dari situ semuanya udah dong, sampai ketika ada, aku tuh kan suka bikin film. Aku kan produser filmnya. Dulu aku bikin film kecil lah, film pendek gitu. Aku ngundang dia untuk nonton filmku, kayak premier film lah gitu. Dia duduk di sebelahku, dan aku tuh sengaja pakai rok yang pendek banget. Padahal kalau pakai logika, masa ibu produser pakai rok pendek tuh kayak aneh gitu kan. Tapi saking aku pengen godain dia tuh duduk di sebelahku dengan bener-bener kayak, tau gak sih, kayak ngeliat-liat gitu loh. Kayak padahal cuma rok pendek doang, lu yang bos segede gitu mau nyari LC kayak apa juga bisa gitu kan. Dan aku tuh dulu gendut, lebih gendut dari sekarang gitu. Dan aku sengaja tarik-tarik roknya sampai akhirnya tuh aku ngelihat kalau ya bentuk celananya berubah lah. Terus dia menutupi dengan tangan. Dia benar-benar nutupin dengan tangan. Dan aku karena jahat banget saat itu, aku lewat di sebelah dia sambil pura-pura jatuh. Kayak kesandung. Aduh, gak sengaja kepegang. Oh, oke. Oh, lagi mengeras. Aku pura-pura jatuh. Kirain tadi ganti celananya berubah katanya gitu. Oh, jadi kelihatan lebih berisi penuh, full gitu ya. Lebih logikanya full. Orang yang sangat kaya masa iya cuma lihat sampai segitunya. Sementara kan dia bisa cari cewek yang kayak apapun. Betul. Gitu kan. Dan ya kalau dibilang dia semua selevel Hotman Paris gitu loh. Sekaya itu gitu loh. Terus akhirnya setelah aku abis aku jatuh, pura-pura kepegang, dia pergi ke toilet, nggak balik lah selama 30 menit. Oh, wiu, cokil doi. Orang yang berwibawa itu, ini kalau misalnya aku sebut namanya mungkin dunia tahu, tapi nggak bisa aku sebut namanya. Tapi kalau misalnya orang yang tahu, pasti nggak percaya kalau dia bisa begini gitu loh. Tapi balik lagi setelahnya, mungkin ini udah dulu ya, kita balik ke horornya. Setelah itu, karena memang kayak yang kalian tahu, aku mendapatkan pencerahan spiritual dan segala macam. Endingnya aku dicabut semua, secara tanpa sadar semuanya hilang. Kalau aku boleh cerita juga sebelumnya, aku punya mantan yang aku dukunin juga. Itu cucu gelapnya dari sebuah perusahaan terbesar di Indonesia yang kalian tahu, yang punya perusahaan makanan, punya perusahaan asuransi, punya bank. Dia kan cindo, punya banyak istri. Nah, cucunya salah satunya itu peganganku juga. Oh. Semuanya sama, pakai cara yang sama, pakai itu juga, pakai gantung waris, pakai gantung jodoh. Jadi semuanya tuh berlaku seperti itu ke aku. Oh, yang ada emas-emasnya itu bukan sih? Iya, itu bener. Oh. Iya. Terus setelahnya, tapi aku tuh kebanggaan aku sendiri tuh gini. Aku bikin semua orang, tapi tidak satupun aku kejem banget kan. Oh. Jadi itu tuh kepuasan terbesarku. Mampus lu, pengenin gue, tapi gue gak pernah kasih ke lu. Karena aku tuh suka banget. Bikin orang kentang ya. Iya. Karena aku suka banget sama film Anna Delvey, Inventing Anna. Dia bisa memeras orang ratusan M, tapi tidak satupun disentuh. Dan aku tuh terinspirasi sama itu. Dulu rencanaku adalah semua cowok tuh harus bertukuk lutut sama aku, ngemis-ngemis, tapi lu kasih duit ke gue, tapi gue gak akan pernah. Nah, skip. Setelahnya itu ada tahun dimana semuanya lepas. Aku sampai marah-marah ke dukunnya. Ini kenapa semuanya lepas? Aku udah habis puluhan juta loh. Ini belum balik duitnya. Kenapa semuanya lepas? Si cucunya yang mas-mas itu juga lepas, padahal udah 7 tahun. Si bos yang satu lagi juga lepas. Dan sisanya orang-orang yang aku cuman isengin doang, itu juga lepas semua. Aku sempat mikir, apakah, karena kan syaratnya botol yang dikocok itu tuh gak boleh dilangkah. Aku sampai mikir, apa ada orang yang langkah? Dan syaratnya, si gulungan kain mayat itu gak boleh sampai hilang. Aku mikir apa hilang gitu. Tapi semuanya lepas begitu aja. Dan setelahnya, aku bertemu dengan sosok kakekku, yang aku bilang leluhurku ini, yang lewat mediumisasi. Semuanya diperbaikin, semuanya menjadi baik. Tapi ternyata setelah event ini, rangkaiannya adalah setelah yang aku bertahun-tahun kemudian pergi ke 3 Kelenteng. Ini boleh nonton di video sebelumnya ya, di channel sebelah ya berarti ya. Di channel sebelah. Di channel sebelah yang viral 10 juta views di TikTokku. Nah, setelah semuanya terlalui, aku ketemu kuburanku, bla bla bla. Aku kira aku udah selesai dong. Tapi ternyata karma itu nggak semudah itu selesai. Nggak semudah itu makhluk-makhluk yang aku pasang itu lepas begitu aja dari aku. Ini kita masuk ke bagian horornya.
Jadi aku tuh kayak merasa jodohku tuh selalu sulit, tertutup. Kayak kalaupun udah mau sampai tuh ada aja, antara digodain atau antara ada berantem aja, kayak tertutup gitu. Sampai kakekku bilang, kamu ini di dalamnya masih banyak banget makhluk yang bergentayangan di dalam tubuh kamu. Contohnya di kaki kanan saat itu, terus di muka, di tangan dan segala macam, sehingga tuh mukaku sebelum aku lepas itu semua itu sangat gelap. Dan kayak orang tuh meskipun ngelihat aku baik, aku filantropis lah bla bla bla, tapi mereka nggak suka aja sama aku gitu loh. Bahkan cowok-cowok yang ngelihat ke aku tuh kayak yang nggak welcome gitu loh. Kayaknya Mas Ali juga nggak welcome sih sama aku pas aku datang pertama kali. Dong. Welcome banget dong. Nah terus setelah itu kakekku bilang, ini sebenarnya tuh bapak dari dulu udah mau nyabut kuntilanak yang ada di badan kamu. Tapi dia yang menang. Karena apa? Karena dia masuk ke cucu ini, masuk ke aku ini, karena menurut perizinanku dimandiin tadi itu. Oh. Dan sukma-sukmaku yang digulung di dalam kain mayat itu harus dibebaskan. Karena kalau enggak, aku akan jadi orang yang kayak tidak menarik di mata orang. Karena kalau orang tuh ceritanya misalnya sukmanya berapa, aku tuh cuman berapa, jadi kelihatannya kayak tidak hidup, tidak alive gitu loh. Dan akhirnya ini masuk ke bagian horornya. Kakekku dengan gamblang bilang, kamu harus 7 hari berturut-turut mandi. Mandinya pakai apa? Catat, dia bilang kayak gitu kan. Kakekku itu kan mediumisasi, jadi kesurupan. Jadi yang kakekku ini yang halusnya. Catat. Dan dia bilang, meskipun bahan-bahan ini kamu beberin, misalnya di podcast, kayak dia udah feeling nih, aku bakal cerita di channel ini gitu. Dia udah bilang, kalau misalnya pun ini ditiru sama orang, itu nggak bisa. Karena yang itu bapak. Jadi yang nemenin itu dia. Jadi kalau misalnya bukan dia yang suruh, itu nggak ada yang nemenin, sama aja. Cuman mandi hal biasa aja. Aku mandi pakai 7 batang padi merang hitam, air kelapa hijau, minyak duyung, sama air laut. Dan itu minyak padi merangnya itu harus 7 dan harus dibakar habis. Dan air laut itu harus selalu diambil di hari yang sama. Jadi sepanjang 7 hari aku harus pulang kerja itu ke pantai dulu, ke pantai Ancol. Aku ngambil air terus pulang mandi. Dan itu mandinya harus benar-benar di jam yang sama. Jadi mandi di jam 12 malam. 7 hari. Itu bukan hal yang mudah, itu 7 hari. Hari pertama aku mandi. Oh, dari aku dapetin bahan-bahannya aja tuh udah susah sebenarnya. Jadi padi merang aku beli berkali-kali ditipu. Ternyata padi biasa. Terus air laut. Aku tuh tadinya dengan bodohnya mesen dari tukang akuarium. Tukang ikan. Ternyata itu bukan air laut asli. Dan untungnya aku nyadar gitu loh. Terus akhirnya aku ngambil air laut ditemenin sama temanku dari kantor lama. Kantor lama itu dia tahu kisahku dengan laki-laki tersebut. Terus ngambil di tengah pantai di laut di pantai Ancol itu jam 11 malam, ternyata untung masih buka dan itu ngambil dengan penuh merinding banget. Akhirnya pulang ke kos-kosanku di Setiabudi. Itu kos-kosan mewah tapi seketika aku membawa semua barangku itu langsung jadi kayak, tau gak sih kayak ngelihat di film-film horor yang gelap semua gitu sepanjang jalan, kayak yang seolah-olah tuh makhluk di badanku tuh nggak mau dibawa keluar. Dan ketika aku nyiapin itu padi merang dibakar pakai korek api, gimana sih harusnya langsung kebakar kan? Ini nggak kebakar. Jadi kayak yang aku harus sampai 1 jam aku berusaha ngebakar itu. Terus aku ngebakar ketika udah nih, aku pikir ya udahlah segini aja lah. Aku tuangin pakai kembang 7 rupa juga, pakai semua bahan-bahannya aku masukin. Aku mandi. Hari pertama itu yang aku rasain cuman karena kakekku udah bilang bahwa ini kamu abis mandi ini bakalan sakit, jangan sampai masuk rumah sakit. Hari pertama aku mandi, itu yang pertama kali ketika aku guyur ke kepala itu ada suara teriakan cewek. Anjir, aku kira tuh ibu kos atau apa atau tetangga aku, tapi kosku tuh ya bisa dibilang kos bagus, jadi nggak mungkin lah nggak kedap suara. Dan selama ini juga kedap suara gitu loh, nggak kedengeran. Jadi aku pikir dari mana ini suara cewek teriak. Dan teriaknya tuh kayak yang di kejauhan banget gitu loh. Terus setelah aku mandi, lucunya airnya tuh kayak nggak habis-habis loh. Padahal itu cuman kayak air dari botol aqua dituang ke ember, itu kan dikit ya harusnya. Itu tuh kayak nggak habis-habis. Jadi kayak sampai akhirnya aku mulai pusing karena terlalu banyak air di tengah malam, jam 12 malam gitu kan, dan itu air laut dingin. Aku tuh kayak yang dibilang sempoyongan iya, tapi yang aku rasakan pertama kali setelah dengar teriakan itu adalah aku tuh berasa di ulu hati. Aku tuh sampai kayak nabrak tembok gitu loh. Aku nabrak tembok terus aku kayak mungkin ini pusing kali ya, ini mungkin masuk angin kali ya. Udah dong. Biasalah, habis itu aku baca tarot, buka konsultasi segala macam. Hari kedua, aku melakukan hal yang sama. Hari kedua ini ternyata
itu bisa dibilang hari yang paling parah. Hari kedua setelah aku mandi, itu aku tiba-tiba dapat arahan seperti kayak dapat suruhan untuk baca doa. Karena aku Buddha kan, aku baca Parita Suci. Itu ada satu Parita Suci secara Theravada aliran kita, itu namanya Ratana Sutta. Itu untuk pengusiran makhluk halus. Aku biasanya nggak pernah baca itu, karena aku pikir nggak ada makhluk halus juga, ngapain aku baca itu. Aku baca itu dan tiba-tiba aku abis baca itu berasa harus meditasi. Aku meditasi 1 jam. Bener-bener dalam kegelapan, satu ruangan aku gelapin semua dan aku duduk di ubin di depan altar Sang Buddha. Aku meditasi, ada Kuan Im juga. Aku nggak bergerak sama sekali. Dan setelah itu tiba-tiba sebelum 1 jam aku muntah. Aku lari-lari langsung ke toilet, aku muntah-muntah, dan muntahnya tuh kalau orang muntah biasa kan kayak cuman uek gitu ya. Ini tuh sampai kenceng banget, sampai kan aku bilang kosanku tuh kedap suara gitu ya. Tapi sampai ada orang yang kayaknya nyadar gitu saking kencengnya. Sampai nanya, "Kenapa? Baik-baik aja nggak?" gitu. Aku bilang, "Iya baik-baik aja." Padahal kedap suara gitu loh. Aku sampai bela-belain buka pintu cuman buat, "Iya baik-baik aja kok." Dan setelah aku berhasil ngeluarin, yang keluar tahu nggak apa? Itu cuman gumpalan merah. Jadi bayangin kalau misalnya kita muntah itu kan banyak banget kan harusnya, kalau sampai udah uek-uek gitu. Ini cuman gumpalan merah. Dan setelah itu keluar, wah aku diare parah banget. Diare benar-benar banyak banget. Sampai yang kayak pusing jalan ke ini tuh pusing gitu. Dan setelahnya aku berasa seger banget. Aku bisa baca tarot, bahkan yang kayak sehari aku cuma bisa baca 25 orang, itu bisa baca 75 dan bahkan gak ngantuk sama sekali. Setelahnya aku mandi kayak biasa, aku pikir udah gak ada apa-apa nih. Pas di hari ke-7, aku benar-benar ngerasa sesuatu yang beda. Aku ngerasa itu tuh kayak gimana ya, kayak ada sesuatu yang hilang dari dalam diriku. Dan aku tuh ngerasa kayak aku gak mau kehilangan itu. Aku tuh kayak yang berasa batinku tuh gak enak banget. Kayak kita tuh ditarik sama sesuatu yang kita gak tahu apa. Jadi kayak seolah-olah misalnya kita menganggap handphone ini berharga. Kayak seolah-olah tuh kita gak tahu apa, tapi kayak handphone kita tuh diambil sama orang. Jadi kayak kita enggak balikin. Dan saat itu aku langsung pergi ke kakekku. Dia bilang bahwa kamu nih jinnya mau balik lagi ke kamu. Jadi setelah dipaksa keluar, jinnya mau balik lagi ke kamu. Dan kakekku itu kan halus ya, makhluk halus gitu kan. Dia bilang begini, Cu, sebenarnya Bapak tuh bangga kamu bisa menyelesaikan mandi ini. Kenapa? Karena dengan kamu menyelesaikan mandi ini itu kemenangan juga buat Bapak. Karena selama ini Bapak tuh berusaha narikin makhluk ini keluar dari kamu. Tapi itu tuh gak pernah bisa, karena dia merasa dia menang. Karena dia merasa aku yang membiarkan dia masuk ke tubuhku gitu. Jadi kalau mau dikeluarin, dia gak bisa dikeluarin. Jadi akhirnya kalaupun mau dipaksa, yang jatuh sakit aku. Yang sakit aku, atau mungkin jadi gila, atau mungkin mati. Jadi makanya kakekku gak pernah mau ngeluarin. Sampai akhirnya dia suruh aku buat mandi. Dia bilangnya mandi ini untuk buka jalan jodoh. Padahal tuh enggak, buat ngeluarin dia. Jadi kayak aku dibuang-buangin. Kayak dia bilang, ini tuh Bapak suatu kemenangan bisa nyuruh kamu mandi kayak gini. Karena kalau misalnya kamu gak mandi kayak gini, ini selamanya tuh gak bisa dicabut makhluk ini. Dan setelah itu, setelah aku mandi itu, yang aku rasakan adalah hari-hari besoknya itu aku tuh benar-benar kayak merasa kayak melayang gitu loh. Jadi kayak aku baca tarot tuh juga nggak bisa, nggak kelihatan gambarannya. Terus kayak yang aku selalu mau makan apaan aja. Aku tuh kan sebenarnya di TikTok tuh dikenal sebagai salah satu aktivis vegetarian gitu kan. Aku tuh nggak pernah mau makan daging. Bahkan biasanya aku ngelihat daging ikan aja tuh jijik. Tapi hari itu, setelah kakekku bilang begitu dan dia bilang dia mau mengusahakan ini untuk mengusir makhluk itu pergi, aku tuh sangat-sangat suka ikan, daging, bahkan aku tuh makan all you can eat, kayak yang mahal-mahal, dan aku tuh makan gila-gilaan gitu loh. Kayak kalau misalnya kita tahu kayak mungkin, aku nggak tahu kalau ini mau disensor silahkan, kayak di Gyukaku atau Kintan, itu kan satu tray itu kan biasanya kayak berapa gram nggak tahu lah ya. Aku tuh bisa makan sampai numpuk tinggi, sampai berapa tray yang kayak orang-orang tuh nggak sadar kalau misalnya ini cewek sendiri yang makan, nggak mungkin gitu loh. Dan saat itu aku makan apapun, bahkan ikan apapun tuh aku makan yang biasanya aku jijik banget. Bahkan kayak abis makan nasi aku pengen makan nasi lagi. Jadi kayak nggak ada kenyangnya. Terus setelah itu aku kayak yang tiba-tiba suka sama pisang raja. Yang aku aja even nggak tahu sebelumnya pisang raja apa. Gen Z tahu apa sih tentang pisang raja gitu. Kayaknya cuma tahu ya ini pisang gitu. Kalau perlu pisang yang dijual di supermarket yang diplastikin. Ini aku tiba-tiba pengen makan pisang raja. Dan aku pengen minum kopi hitam. Nah setelah itu aku tiba-tiba dalam hari itu menggendut. Jadi kalau mungkin kalian menyadari, aku tuh sebenarnya dari dulu adalah orang yang susah kurus. Aku selalu gendut padahal aku tuh punya ahli gizi, punya dokter gizi, punya personal trainer, aku nge-gym di gym nomor 1 di Indonesia.
Pokoknya udah lengkap lah, aku udah habis ratusan juta untuk menguruskan badanku, dan itu nggak pernah kurus. Ternyata itu dikarenakan makhluk tersebut. Oh, gitu. Dan setelah dia mau dikeluarin dan dia berhasil masuk setengah ke aku, karena saat itu kakekku lagi sibuk, jadi dia nggak terlalu ngehandle saat itu gitu. Itu setelah masuk setengah ke tubuhku, dia tuh mau ngambilin semuanya lebih maksimal lagi sebelum dia bisa pergi gitu loh. Jadi makanya aku tuh dipaksa untuk makan daging-dagingan, dipaksa ini itu, sampai kayak aku yang nggak pernah serakah, itu jadi serakah banget. Pepaya 1 bulat bisa aku makan semuanya habis. Dan aku tuh sampai sebelum kejadian ini aku tuh selalu depresi gitu, kayak kenapa sih gue udah sampai bekuin lemak, gue udah sampai kayak yang segala cara lah dibekuin, dipanasin, itu tuh nggak pernah berkurang lemakku, bahkan sampai suntik sana sini, itu tuh tetap aja ketika bercermin tuh aku gendut. Dan berat badanku tuh aku dulu 92, itu berkurang 1 kilo aja tuh setengah mati, dan habis berkurang naik lagi. Kayak aku nggak makan pun itu pasti naik berat badannya. Kayak yang aku nggak makan 1 hari, besokannya pasti dipaksa makan untuk banyak. Orang-orang kan selalu ngebego-begoin aku kayak yang, itu malu aja nggak bisa tahan, itu malu aja gini. Ternyata yang aku bawa jinnya itu sudah banyak sekali dalam tubuhku, dan mereka meminta aku untuk makan. Jadi mereka itu kayak semacam benalu. Jadi mereka tuh kayak masuk di tubuhku, mereka menyerap dari aku. Jadi dengan mereka memaksa si induknya ini makan banyak, mereka bisa nyedot kapan aja. Dan setelah kejadian itu aku balik lagi ke kakekku, dia udah gak sibuk. Aku bilang, ini gimana ya, kok aku tuh malah setelah dilepas aku makan ini loh. Terus dia bilang, iya bapak tahu, nanti bapak buang habis ini. Terus setelah itu dia buang, dia kasih aku air. Dia tuh kayak yang, ya kalau kayak film-film silat lah ya, dia tuh bisa bikin air, wow keren lah gayanya gitu kan. Dia bikin air, aku minum saat itu juga. Aku muntah lagi. Dia bilang ini tuh udah masuk setengah lagi. Jadi kemarin tuh kayak baru dikeluarin dikit, terus portalnya tuh masih kebuka gitu loh, kayak gordennya masih kebuka. Jadi kayak dia masih bisa masuk setengah. Dan setelah masuk setengah, dia nuntut lebih parah lagi, makanan yang lebih parah lagi gitu kan. Itu dibuang. Setelah itu semua dibuang, dalam 1 minggu setelahnya aku turun 7 kilo. Aku turun 7 kilo, bahkan saat itu karena aku lagi memang berasa lagi gak enak badan, aku gak nge-gym, enggak ke dokter gizi, enggak plaster perut, enggak apalah. Aku turun 7 kilo, dan itu tuh berasa banget. Aku nggak tahu ketika aku datang ke sini sama ke sini mungkin sebelumnya ya di channel sebelah sama di sini tuh ada bedanya apa enggak, tapi sebenarnya ada gitu. Turunnya tuh luar biasa jauh. Dan setelah itu aku datang lagi nih ke kakekku. Pak, ini kenapa ya? Apa aku sakit? Kok tiba-tiba aku turun berat badan banyak banget gitu, sampai kayak pipiku tuh turun rasanya gitu loh. Aku sampai mesti spend ke klinik kecantikan itu untuk namanya HIFU. Itu HIFU itu sekali perawatan tuh 6 juta. Dan aku tuh dituntut untuk HIFU tuh sekitar 3-4 kali. Jadi itu costnya gede banget. Aku sampai bilang, ini aku sakit atau apa? Kenapa aku tiba-tiba kurus? Tapi aku jadi lebih kuat gitu loh. Kayak biasanya naik tangga udah capek. Ini kayak baru kayak naik tangga gimana pun tuh gak capek. Bahkan lari keliling GBK tuh gak capek. Aku tanya ke dia. Terus dia bilang, dia cuma ketawa. Cu, baru tahu ya, zaman dulu semua orang tuh tahu kalau misalnya susuk, pelet, atau apapun, atau jin-jin yang bersarang di tubuh kamu itu sudah tidak dirawat, mereka itu nggak pakai kekuatannya, jadi mereka jadi pemalas. Dan mereka pemalas itu kayak sama lah, kayak orang yang makan tidur. Jadi mereka cuma nuntut si inangnya, si makhluk sumbernya ini untuk makan lebih banyak. Setelah itu mereka sedot terus, dan akhirnya si inang ini dipaksa untuk nge-store banyak fat, banyak lemak di tubuhnya. Aku ada bikin video tentang ini di TikTok, dan karena mereka taunya aku adalah dulu sebelum aku pakai pelet, aku adalah personal trainer di sebuah gym besar ketika aku lagi kuliah. Aku petarung Muay Thai. Aku atlet karate nasional, dan aku bertarung Muay Thai juga, atlet nasional juga. Jadi aku sangat kurus, sangat bener-bener kering banget ototnya. Dan aku dulu sempat juga kayak bodybuilding, jadi pamer otot. Jadi itu mereka nggak percaya. Ketika beberapa tahun setelahnya mereka melihat aku jadi gendut begini. Aku jadi luar biasa gendut, dan mereka menyalahkan, lu gaya hidup lu aja berubah kali. Lu nggak tahu di belakangnya gue tuh udah sampai pakai PT, pakai ahli gizi segala macam, dan itu nggak pernah bisa kurus. Sampai pada akhirnya ini semua terjadi, dan aku merasa bahwa sekarang aja tuh kayak yang mungkin kayak kalau dibilang tuh dulu aku udah nggak pede ya, kayak di kolam renang pakai atau apa. Sekarang aku udah jauh lebih pede, meskipun kalau dibilang tuh masih berantakan, memang masih sangat berantakan. Tapi kalau aku bilang ternyata
pelet-pelet itu yang aku pakai di masa lalu itu kalau dibilang tuh kayak yang kita yang bawa semuanya. Kayak paham nggak, kayak orang tuh pegang batu bara seorang diri. Padahal tuh kita mau itu ke orang lain. Niatnya kita panasin batu bara itu untuk ke orang lain supaya orang itu menderita, supaya dia cerai dari istrinya, supaya dia nggak bisa, supaya dia ini. Oh, dulu salah satu harapanku yang aku tulis di kertas kain mayat itu adalah dia tidak bisa kepada siapapun selain aku. Dan benar-benar dia memang sangat jauh dari istrinya saat itu. Setelah maksudnya batu bara itu nggak kita lemparkan ke dia, tapi kita pegang dengan diri sendiri. Yang menderita siapa? Yang menderita kita. Orang itu tuh nggak pernah menderita gitu loh. Dan kebetulan di hari syuting kita hari ini itu adalah hari ulang tahun dari orang yang aku kerjain itu. Jadi tadinya aku berpikir apa aku perlu menceritakan kisah ini atau enggak, tapi aku cukup lihat orangnya adalah orang yang pemaaf dan orang yang sangat baik. Dan setelah aku telusuri dari teman-temanku untuk ngecekin dia seperti apa sekarang, hubungannya sangat baik dengan istrinya. Jadi dulu istrinya hampir tidak pernah terlihat, dan bahkan setiap kali mereka bertemu itu si suaminya dengan kayak gitu, dengan sangat benci, dengan sangat marah gitu. Dan sekarang mereka sangat mesra, dan mereka tuh kayak yang kayak yang sekarang sering bisnis bareng, sering jalan bareng. Dan dari situ tadinya kakiku sempat takut nih, kayak abis mandi ini semua lepas nggak ya? Apakah aku harus ngelepasin sukmaku yang di dalam gulungan foto itu? Karena itu udah 3. Satu yang buat si bos, yang cucunya si mas-mas itu, perusahaan mas-mas itu. Satu lagi yang si yang temanku ini, yang itu. Satu lagi ini orang random, orang bukan bos, tapi dia PDKT ke aku dan aku suka karena dia ganteng. Terus dia tinggal menikah. Dia menikah dan aku bikin supaya dia tidak bisa punya anak sama istrinya. Jadi sama pakai kain mayat juga. Jadi seolah-olah tuh dimatikan. Jadi dia tuh tidak bisa. Dia kalaupun lagi berhubungan dengan istrinya, dia hanya akan memikirkan aku. Dan itu semua aku cekin satu-satu setelah aku selesai. Satu, yang jelas yang gak bisa hamil itu sekarang udah punya anak. Jadi udah lepas dong. Udah lepas dari lama ternyata itu. Satu lagi, yang si orang itu udah deket sama istrinya. Satu lagi yang putus sama aku yang 7 tahun itu. Kemarin aku bertemu di Grand Indonesia, di mall mewah. Dan ternyata dia udah gandeng cewek. Jadi dari situ aku ngeliat, oh ini udah selesai. Bahwa dia udah punya pacar. Jadi aku udah terlepas dari itu semua. Dan karena kakekku tahu aku bandel, aku nakal, meskipun aku nggak pernah sama mereka gitu ya. Karena menurutku itu gitu loh, aku nggak bisa sama mereka, tapi mereka menginginkan aku itu kepuasan. Akhirnya kakekku masangin sebuah ritual lagi, yang ritualnya cukup berat itu dengan aku setiap hari harus melepaskan burung 4, dan itu tuh gunanya adalah untuk membentengi aku. Jadi aku tuh udah nggak bisa pakai pelet, nggak bisa pakai pemikat, nggak bisa pakai pengasihan. Apapun yang dipasang ke aku bukan dari kakekku, itu pasti akan mental. Itu pasti akan lepas. Jadi kayak seolah-olah tuh gue udah bantuin lo sampai sini, lo sekarang harus mengabdi untuk gue gitu. Tapi mengabdi dalam artian positif. Kayak lo harus bantu orang, dan itu ilmunya dari gue. Jadi kayak kalau misalnya kayak tarot reader lain tuh kan, kalau misalnya baca tarot itu kan mereka cuma bisa baca. Kayak misalnya ada orang mau jual rumah deh, dia cuma bisa baca kapan laku kejualnya. Aku lihat, oh ini lama nih kejualnya, ya udah aku bantuin, aku kerjain. Ada gaibnya yang jalan, dan gaibnya yang jalan itu dari kakekku. Jadi sebenarnya keunikanku di tarot reading adalah aku bisa kerja. Orang-orang cuma bisa ngelihat, kayak hubungan si Anu sama si Anu gimana, aku bisa kerja. Kalau misalnya aku bilang, ini hubungannya baik, oke aku deketin kalian berdua. Kalau misalnya ada pelakor, oke aku putusin kalian berdua. Dan itu aku cuma tinggal nyebut. Jadi ada kayak semacam mantranya, dan itu cuma nyebut nama kakekku yang gaib. Sebenarnya namanya ada di kuburan-kuburan Cirebon. Kalau kalian mau tahu, itu sosok yang terkenal. Dan aku cuma nyebut dia, manggil dia, itu semuanya akan terselesaikan. Jadi dengan kayak gitu dia bilang, kamu gak perlu lagi masang ilmu apa-apa, karena semua ilmu Bapak, itu kamu bisa pakai. Even ketika aku mau misalnya terlihat cantik di depan orang, terlihat berwibawa di depan orang, ketika aku mau ngomong kayak gini, mungkin banyak orang dari TikTokku dan dari YouTube juga yang ngomong kayak, kok aku bisa ngomong tanpa jeda? Apakah aku bohong? Apakah aku ngafalin skrip? Apakah apa? Enggak, aku manggil dia sebelum aku ngomong. Jadi tuh aku sebenarnya ketika ngomong, aku sedang mendengarkan diriku sendiri bercerita, tahu nggak? Jadi aku tuh bukan ngomong ke aku sendiri, tapi ini semacam kesurupan parsial. Jadi kayak dia yang bercerita, dia yang ngomong dari belakang, aku cuma ngikutin.
Jadi balik lagi ke efek peletnya itu apa? Pelet itu menjadikan kakekku takut sama aku dan mengunci semua akses dari orang-orang. Aku sekarang mau pakai susuk, dia bilang nggak akan bisa tembus. Coba suruh siapapun masukin, itu pasti keluar lagi. Kalaupun nggak keluar, dia masuk tapi fungsinya nggak ada. Kamu mau pakai pelet ke siapapun, itu akan mental. Dan kamu mau, meskipun aku nggak pernah tidur sama siapapun, kamu mau tidur sama siapapun, kamu coba. Nggak akan pernah kejadian. Dan aku iseng, sering nyoba. Aku ketemu bule-bule dari Tinder. Aku ajakin, ayo kita ini yuk. Ya udah lu booking hotelnya deh. Ada aja. Keblokir, tiba-tiba kayak Tinderku keblokir, atau kayak tiba-tiba berantem, gak jadi. Bahkan sama orang yang aku sukain, yang kayak udah sering jalan-jalan keluar kota bareng. Kita udah janjian nih, kita pakai kode kayak makan ramen. Makan ramen itu kan dalam bahasa Korea kayak ya. Oke, yaudah kamu kesini nanti kita ini deh, kita makan ramen gitu kan. Sampai di sana ada aja, tiba-tiba dia dipanggil polisi coba. Terus kita makan ramen tapi Indomie. Terus dia cuma bilang, yaudah kan makan ramennya, ya nggak keburu gimana kita makan Indomie aja. Berkali-kali aku coba, itu nggak pernah bisa. Jadi yang dia kunci adalah memasukkan ilmu amalan apapun itu semua dikunci dan sama orang lain itu dikunci. Jadi supaya aku tuh nggak kayak, misalnya aku baper nih sama orang, aku pasti pengen pakein dia pelet dong, supaya itu semua nggak kejadian. Dan uniknya lagi nih, ini fakta yang aku tahu dari orang, tapi aku tidak berharap dijadikan bahan coba-coba ya. Teman-temanku yang biasanya tuh senang nyolek-nyolek aku, nyolek dari batin ya, maksudnya spiritualis kayak dukun, tarot reader, itu kan mereka kayak bisa komunikasi batin. Kita tuh biasanya sering colek-colekan, jadi kayak kalau kita udah dicolek nih kita bisa WA. Kenapa lu nyolek-nyolek gue? Kita tuh punya ikatan batin seperti itu untuk para spiritualis. Sekarang semua nyolek aku nggak berasa. Jadi kayak aku nggak bisa diganggu. Terus kayak mereka kesel gitu, kayak lu disuruh WA aja susah banget sih, harus di WA beneran kayak orang biasa aja gitu kan. Dan lucunya beberapa dari mereka yang tahu tentang kejadian ini itu mencoba menerawang aku, mencoba menembus aku. Dan temanku dari Indramayu itu bilang dia menembus aku, dia cuma lihat awan putih. Dia nggak ngeliat apapun dari aku. Sebelumnya dia kayak bisa ngelihat bawaanku kayak anak kecil cewek, terus kayak dewi-dewi yang apa sih, yang dewi-dewi Cina yang memang bawaanku sendiri, mereka bisa lihat sebelumnya. Tapi sekarang dia bilang, kok lu sekarang jadi kayak ada blokiran awan putih ya gitu. Terus dia nggak cerita, tapi dia ngomong ke temennya lagi, temennya juga orang Indramayu tuh kuat sekali kan dukunnya. Dia bilang, coba deh lu terawang nih anak deh, gue ngerasa dia aneh sama nih anak. Dia nggak bilang dia lihat awan-awan putih, tapi si dukun itu bilang, gue nggak bisa, nih anak sakti, ini awan putih semua yang gue lihat, gue nggak bisa lihat apa-apa, gue nggak bisa lihat dia di mana, gue nggak bisa connect dia, ini awan putih semua. Dan dari itu aku sadar, ini bukan aku yang sakti, ini tuh karena diisiin sama kakekku. Jadi kayak apa ya, kayak kakekku tuh kayak bener-bener ngeblokir semuanya. Dan lucunya semua orang yang nerawang aku itu lihatnya awan putih. Tapi balik lagi, ini semua kan bukan aku yang minta, bukan aku sedang menyombongkan bahwa aku sakti saat ini gitu. Ketika seseorang menjadi sombong, itu biasanya jadi bisa ditembus. Jadi aku sangat tidak berharap ketika aku memberitahukan ini, terus semua orang nyoba-nyoba, dan aku tercatatnya seperti sombong atau so sakti, akhirnya kena beneran. Kan gak mau juga gitu kan. Tapi di sini adalah sebagai suatu pembuktian bahwa, sebelumnya aku bikin video TikTok juga, judulnya adalah, cinta seorang guru itu sepanjang samudra, dan cinta seorang murid itu sepanjang samsara. Jadi ternyata kalau misalnya aku masih tersesat dalam pelet seperti dulu, aku masih pakai sana sini, aku lihat cowok ganteng dikit aku pakein, endingnya apa? Endingnya aku mungkin akan terlahir di alam menderita. Mungkin aku akan jadi, kalau di agama kita bisa reinkarnasi, lahir lagi jadi setan yang mungkin dipaksa untuk melet orang. Kan gak enak gitu kan akhirannya. Dan mungkin akhirannya aku mungkin gak akan pernah menikah. Karena kenapa? Karena tujuanku cuma uang. Karena aku akan memelet semua orang yang aku lihat kaya, aku pelet, pada akhirnya ya mereka akan tetap memilih istrinya, atau aku cuma jadi wanita kedua, atau apa. Atau mungkin aku akan sana sini dengan orang sana sini, akhirnya aku rusak segala macem. Dan dengan dikunci seperti ini, orang mungkin akan berpikir kayak, lah kalau begitu berarti kakek lu mengambil kebebasan dari lu dong. Sekali lagi, semua terkait dengan niat, kehendak, cetana kalau dalam agama kita. Mungkin niatnya kakek itu adalah yang terbaik. Dan dari saat itu, aku udah gak pernah berhubungan lagi dengan orang-orang tersebut. Dan bahkan hari ini aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk orang tersebut yang aku pakein aja, aku merasa malu, kayak merasa bersalah gitu loh. Kayak maksudnya, kok dulu gue bisa ya gitu. Dan akhirnya ya inilah aku yang sekarang gitu loh. Mungkin turun berat badan banyak. Terus oh ya, hari ini juga adalah hari pertama aku keluar dari puasa Pati Geni.
Jadi aku selama beberapa jam sebelumnya, karena tadinya Mas Ali juga ngajakin syutingnya di hari apa, aku tuh nggak bisa karena aku lagi pati geni. Pati geni itu untuk membersihkan semua yang kotor-kotor dalam tubuhku. Jadi aku benar-benar di dalam satu ruangan gelap, cuman makan nasi putih segenggam sama air 1 gelas, dan itu aku meditasi di sana sepanjang 72 jam. Jadi kayak makanannya tuh juga dianterin sama orang, cuman lewat jendela, dan aku cuman boleh makan seraup gitu. Dan itu nggak ngapa-ngapain, nggak pegang handphone. Makanya kalau misalnya ada beberapa orang yang nyariin aku di TikTok kayak takutnya kenapa-napa kan, karena udah lama nggak update, udah 3 hari nggak update, biasa aku tiap hari ngupdate. Itu aku baru melakukan pati geni, dan sampai hari ini aku masih puasa mutih. Jadi tadi Mas Ali juga nawarin segala macam, aku nggak bisa minum, bahkan kopinya yang biasanya selalu aku nantiin ini jadi nggak bisa aku minum. Tapi aku tuh pengen banget minum kopinya sebenarnya. Terus ya itulah membersihkan diri, dan sepanjang 7 hari ke depan aku akan ngelepas burung, lanjutin untuk ngelepas burung 4, itu memang suruhan dari kakekku. Jadi intinya sih ya begitu ya, yang namanya pelet itu, pelet, pesugihan, whatever, itu kalau mau diomongin tuh panjang, mungkin sampai 24 jam gak akan habis. Tapi balik lagi semuanya, oke lah, orang mau bilang gak ada ilmu hitam, gak ada ilmu putih, gak ada ilmu merah, semuanya tergantung cara penggunaannya. Tapi apa sih yang bisa kita gunakan di keterbatasan kebijaksanaan kita sebagai seorang manusia gitu loh. Mungkin kalau kita udah dewa, kita akan paham caranya gimana. Tapi kalau seorang manusia, kita tahu apa sih, gimana sih caranya yang baik aja kita bisa jadiin selewengan untuk jahat, gimana yang memang dari awal sudah ada jalan untuk sana gitu kan. Jadi mungkin itu curhatanku sih. Aku pernah sesat itu, semua hal udah pernah aku lakuin. Yang paling memuaskan itu adalah membuat, memang ya laki-laki tuh otaknya tuh ada di situ aja gitu ya kadang-kadang. Jadi kayak cara termudah untuk memelet orang itu sebenarnya membangkitkan. Kalau laki-laki bisa menggunakan sedikit otaknya untuk tidak mudah, itu akan jauh lebih sulit untuk dikontrol. Itu sih sebenarnya. Dan pelet itu fungsinya cuma untuk menaikkan dan muter-muterin pikirannya di situ aja. Sebenarnya itu. Oh, jadi biar dia nggak lagi harus diamputasi bijinya. Ya cowok emang kayak gitu ya. Harus bisa, kalau di agama kita pengendalian diri. Jadi kalau di agama kita tuh kayak ada meditasi. Jadi jadi kalau dia memang keluar sendiri melalui mimpi, atau misalnya dia memang ya keluar sendiri tanpa dipaksa, itu nggak dosa. Itu nggak, maksudnya nggak mengganggu keseimbangan batin. Tapi kalau misalnya dia sampai melakukan ya semuanya itu kalau di kita itu termasuk suatu hal yang tidak disarankan. Karena mengganggu mencapai pencerahan sempurna. Iya. Berarti yang kayak senam 5 jari itu ya. Iya, yang kayak ngerjain sudoku lah, apalah. Sebenarnya kayak gitu-gitu tuh juga memang membantu sih sebenarnya. Karena suatu perusahaan sebesar apapun tuh bisa hancur cuman karena satu wanita. Satu negara aku rasa bisa hancur cuman karena wanita. Dan cuman karena laki-lakinya. Itu sih menurutku. Harta, tahta, wanita. Cecilia. Harta Cecilia. Iya betul. Jadi berarti korban-korban dari Kak Cecil dulu total udah berapa nih korban yang pelet ya, bukan yang murni? Kayaknya yang paling aku inget sih kayaknya 4 ya. Tapi yang terakhir ini nggak diterusin karena memang nggak menarik juga sih. Ya 4 lah kurang lebih. Yang sampai digantung tuh 3, yang sampai digantung jodoh tuh 3. Nah, terus ini kan Kak Cecil melet ya, artinya dalam melet ini tidak melakukan hubungan anu-anu, ya. Itu apa enaknya? Karena kan ini pelet, gua melet dia berarti udah ada di pikiran kita tuh gua harus ngewong ya sama dia gitu. Enggak dong, justru tertinggi adalah ketika laki-laki mengejar-ngejar kita dan dia memohon-mohon apapun. Laki-laki tuh kalau misalnya udah dia akan memberikan apapun yang dia punya demi untuk mendapatkan kita. Dan ketika kita memberikannya, dia berhenti memberikan itu. Oh iya. Makanya banyak wanita yang sudah menikah diselingkuhin kan. Dasar laki-laki. Iya emang. Jadi itu kuncinya sebenarnya. Bener. Jadi cewek nih udah ngasih
Justru nanti ditinggalkan ya. Justru kalau si cewek ini jual mahal, artinya si cowok ini bakalan ngejar-ngejar terus ya. Mungkin nggak semua sih, mungkin over 10 ya 9-nya begitu, satunya enggak. Tapi aku sih menilai in general, secara persentase general itu seperti itu. Makanya kakekku selalu bilang, kamu tuh sebenarnya badannya tuh kalau dibilang badan wangi ya. Jadi maksudnya kalau kamu nggak ngejar-ngejar cowok, itu cowok juga bakal ngejar-ngejar kamu tanpa perlu pelet. Maksudnya kayak kalau kamu jual mahal gitu, bukan kamu yang ngegoda-godain mereka. Karena kan selama ini kalau pakai pelet kita ngegodain mereka gitu kan. Dia bilang tuh nggak perlu yang kayak gitu. Sebenarnya kalau kamu mau dapet jodoh yang benar-benar nikah, benar-benar serius, kamu tuh cukup jalanin apa yang kamu punya, jadi diri kamu sendiri gitu loh. Malah kalau kamu pakai pelet itu nggak akan pernah dapet. Jatuhnya jadi istri kedua atau jadi ya selingkuhan. Oke, berarti hanya mau pelet aja Kak Cecilia, kayak susuk segala macam itu nggak pakai ya? Pakai, kan tadi yang di awal. Oh iya. Yang di awal tadi, itu sekalian sama susuk. Sekalian sama susuk. Jadi susuk loloh itu ditelen sama dimasukin juga. Oh, saya nggak ngeh di situ. Dan itu juga sama dikeluarinnya sama kakekku ketika mandi itu. Dan si kuntilanak itu yang keluar, yang nonjok ke ulu hati itu. Oke, berarti ini bukan susuk kayak susuk jarum emas kayak gitu. Ada jarumnya juga, tapi kayak cuman formalitas sih, kayak dimasukin ke jidat, ke dagu. Tapi udahnya abis itu malah aku ngelihatnya kayak makin gelap sih aura, nggak ada bagus-bagusnya. Cuma kayak kitanya jadi lebih pede aja. Tapi kalau dilihat orang lebih kayak nenek-nenek gitu loh. Bahkan kakekku ketika pertama kali ketemu aku, kakekku yang versi halus ya, ketemu aku dia bilang kayak, kamu jelek banget kayak nenek-nenek. Kamu umur berapa? Saat itu aku bilang aku 22. Buset 22 kayak umur 82 gitu loh. Terus setelah dia keluarin semua ya, itulah kata-kata cintanya dia itu. Kayak kemarin kan banyak yang komen juga kayak aku bilang, kamu cantik kayak Sri Kandi gitu kan. Itu kan sebenarnya bukan maksudnya aku muji diri sendiri, tapi maksudnya kalimat cintanya kakekku tuh seperti itu gitu loh. Maksudnya ini cucu gue yang udah murni gitu loh. Oke. Kalau gitu Kak Cecil. Ya, inilah cinta. Iya, deritanya tidak akhir. Gokong banget. Cepat kayak. Oke, kalau gitu Kak Cecil, dari sini ada yang perlu disampaikan lagi atau ditambahkan mungkin? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Iya, udah banyak dari tadi. Udah banyak. Udah berbusa ya. Oke, kalau gitu Kak Cecil, terima kasih ya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Cecilia dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Cecil, terima kasih. Terima kasih ya. Itulah cinta. Deritanya tiada akhir. Sampai jumpa.